Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah horor kolosal yang berjudul Pendekar Sinting, Pedang Sambar Nyawa. Bermula dengan adanya sebuah pedang sakti yang dimiliki seorang pendekar bernama Arya Kelantara. Cerita ini ditulis oleh Nur Salim, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pendekar Sinting, Pedang Sambar Nyawa. Benar Ki Wicaksono, seandainya tidak ada sepasang pendekar itu, mungkin kami semua sudah tewas. Semoga sepasang pendekar itu selalu dilindungi Sang Dewata. Baiklah, aku rasa perbincangan ini sudah cukup jelas. Untuk para ketua perguruan selalu waspada dan jangan lengah. Jika sewaktu-waktu perguruan aliran hitam akan menyerang perguruan-perguruan aliran putih. Cakrawala telah diselimuti lembayung panorama sore yang melingkupinya. Matahari tampak memudar berwarna jingga di atas permukaan air terjun hutan setan kembar itu. Kemilau bayangan tampak menari-nari dengan tebasan-tebasan pedangnya bersama riak halus air terjun. Sekelebat wanita berambut panjang terurai mengenakan pakaian berwarna biru langit. Tubuhnya mengendap-endap mengamati sosok laki-laki di seberangnya yang sedang berlatih di bawah kaki air terjun. Aku akan mencoba ilmu yang dimiliki Kakang Arya. Aku harus memakai cadar ini terlebih dahulu agar penyamaranku tidak diketahuinya. Tak sengaja Ningrum Sari menginjak sebuah ranting pohon yang ada di depannya dan membuat bunyi suara yang dapat ditangkap Arya Kelantara. Siapa kau? Keluarlah! Ningrum Sari sudah melentingkan tubuhnya di atas udara. Arya Kelantara dengan sikap tenang menerima babatan pedang yang menyambar-nyambar dari penyerang yang memakai cadar itu. Sementara pendekar muda itu belum mengetahui kalau penyerang sebenarnya adalah Ningrum Sari. Arya Kelantara pun melanting ke atas, kemudian melesat ke samping untuk mengelakkan serangan lawannya. Sekejap kemudian pedang sambar nyawa dicabut dari sarungnya. Tampaklah sinar terang memancarkan cahaya berwarna-warni yang keluar dari pedang sakti itu. Mata Ningrum Sari terasa tersengat. Arya Kelantara mengerahkan tendangan yang begitu kuat hingga lawan di depan roboh seketika. Mendengar lawannya meringis kesakitan, lalu segera Arya Kelantara membuka cadar yang dikenakan penyerang gelap itu. Hei, rupanya kau. Iya Kakang, aku Ningrum Sari. Aku hanya ingin mengetahui kehebatanmu saja. Tidak perlu kau melakukannya seperti itu, Ningrum Sari. Itu hanya akan membahayakan dirimu saja. Aku mencintaimu Kakang Arya. Kau tahu aku sudah memiliki Dewi Arum dan sepasang putra-putri. Tidak mungkin aku menerima cintamu, Ningrum Sari. Aku tidak peduli Kakang. Jadikanlah aku istrimu. Hari sudah mulai gelap, Ningrum. Mari kita kembali ke bilik. Aku baru saja mencari buah-buahan, juga menangkap 3 ekor ayam hutan. Wah, banyak sekali buah-buahan itu Kakang. Saat berjalan kembali menuju bilik Nenek Bintari, Ningrum Sari disejajarkan cara berjalannya akibat terkena tendangan Arya Kelantara. Gadis itu luka dalam dan harus segera diobati. Mengapa kau tidak menggendongku saja Kakang, agar lebih cepat sampai? Bagaimana aku dapat menggendongmu, sedangkan kita harus membawa buah-buahan dan ayam hutan ini? Oh iya, aku hampir lupa Kakang. Semilir angin malam di hutan setan kembar menghembuskan udara yang sangat dingin. Di dalam bilik bambu, Dewi Arum hatinya begitu gelisah menunggu Arya Kelantara yang belum juga tiba. Yang mengkhawatirkan bagi dirinya adalah suaminya tewas terbunuh oleh perguruan aliran hitam
Yang begitu menginginkan pedang saber nyawa, terselip sebuah pertanyaan di dalam benak Dewi Arum. Mengapa Ningrum Sari tiba-tiba tidak terlihat olehnya? Kecurigaan pada Ningrum Sari pun semakin menjadi. Telah disadari bahwa gadis itu mencintai suaminya Arya Kelantara. Sementara di luar Nini Bintari sedang mengunyah daun sirih di depan balai-balai bambu miliknya, sembari menunggu Arya Kelantara dan Ningrum Sari tiba. Tetapi tak lama Dewi Arum ikut serta duduk di luar bersama Nini Bintari setelah menidurkan kedua bayinya. Nini Bintari, apakah Ningrum Sari bersama Kakang Arya? Sepertinya begitu, Arum. Karena gadis itu tidak terlihat dari tadi olehku. Mungkin saja ia menyusul Arya suamimu di hutan. Asal mereka berdua tidak melakukan hal yang tidak senonoh saja, Nini Bintari. Aku tidak percaya Den Arya melakukan perbuatan buruk seperti itu. Coba kau perhatikan suamimu begitu mengenal adat dengan baik, Dewi Arum. Nini Bintari, itu Kakang Arya bersama dengan Ningrum Sari. Tetapi mengapa Ningrum Sari cara berjalannya terseret-seret seperti itu? Apa yang telah terjadi, Kakang? Mengapa keadaan Ningrum Sari seperti ini? Aku tidak sengaja melukai Ningrum Sari, Arum. Sebaiknya kau obati dia. Biarlah aku saja yang mengobatinya. Cepat masuklah, Arum. Aku membawakan kau buah-buahan dan 3 ekor ayam hutan. Kau makan saja dahulu buahnya agar tenagamu cepat pulih kembali. Terima kasih, Kakang. Saat itu Nini Bintari menyalurkan tenaga dalamnya untuk menyembuhkan Ningrum Sari akibat terkena tendangan Arya Kelantara. Selepas itu barulah wanita tua itu dengan cucunya tertidur dengan lelapnya. Apa kau mencintai Ningrum Sari, Kakang? Mengapa kau bicara seperti itu, Arum? Kulihat dari pancaran mata Ningrum Sari, sepertinya ia mencintaimu, Kakang. Terlebih perhatiannya padamu tidak dapat kuelakkan lagi. Kau sedang dibakar api cemburu, Arum. Aku tidak mencintai Ningrum Sari. Dan aku pun tidak melakukan hubungan apapun yang mungkin sekarang sedang kau pikirkan. Aku tidak percaya, Kakang. Lihat dari tatapanmu saja kau menyukai Ningrum Sari. Aku ingin segera sampai ke pesisir utara, Arum. Kemudian hidup bersama putra-putri kita di sana. Baiklah. Esok pagi kita tinggalkan hutan setan kembar ini, Kakang. Pagi yang cerah, langit tampak bersih tanpa mega. Angin berhembus sejuk di dalam sebuah rumah bilik dan terdengar tangisan sepasang oro kembar yang menyambut datangnya pagi ini. Nini Bintari, aku bersama Dewi Arum akan meneruskan perjalanan ke pesisir utara dan kami akan menetap di sana. Mengapa kau ingin menetap di pesisir utara? Kau pun bisa hidup bersama Dewi Arum dan juga putra-putrimu di sini. Kakang, kau menetap saja di sini. Aku akan mengasuh Sima dan Dewi Melati. Ningrum Sari, kami tidak akan berlama-lama di hutan ini. Karena kami sedang diburu perguruan aliran hitam, aku tidak ingin membahayakan keselamatan kalian. Apa maksudmu, Arum? Dan siapa sebenarnya kalian? Kami hanya sepasang suami istri yang kebetulan memiliki pedang saber nyawa. Sebuah pedang sakti yang dicari-cari selama ini dalam rimba persilatan. Suamiku bergelar pendekar tapak maut, dan aku biasa disebut pendekar Bangu Putih. Ternyata dugaanku benar tidak meleset. Kalian memang bukan orang-orang sembarangan. Maka dari itu kami akan berdiam diri di pesisir utara, Nini Bintari. Andai kami dapat menetap di sini, keselamatan kalian pasti dalam bahaya. Kami pergi, Nini Bintari. Budi baik kalian akan selalu kami ingat sampai akhir hayat. Sementara Ningrum Sari tiba-tiba sudah tidak terlihat lagi dalam percakapan. Ia berkelebat menuju air terjun dengan isakan tangis yang tiada penuh henti-hentinya. Gadis itu berduga karena akan berpisah dengan laki-laki yang membuatnya jatuh hati. Kemana perginya Ningrum Sari, Nini Bintari? Kenapa tiba-tiba ia menghilang? Entahlah, mungkin ia sedang berada di air terjun. Aku sudah mengetahui bahwa Ningrum Sari mencintai Kakang Arya, Nini Bintari. Ningrum Sari hanyalah seorang gadis sebatang kara di hutan ini, Dewi Arum.
Kedua orang tuanya telah tiada saat ia masih kecil. Akulah wanita tua yang mengasuhnya di hutan ini. Kakang, kau tunggu aku sebentar di sini. Aku coba menyusul Ningrum Sari. Untuk apa kau menemui Ningrum Sari, Arum? Dewi Arum hanya tersenyum, tidak menjawab pertanyaan Arya Kelantara, dan hanya memandang suaminya dengan pandangan yang sulit diartikan dengan kata-kata biasa. Tak lama pendekar Bangau Putih berkelebat secepat kilat menerobos rimbunnya hutan. Tidak membutuhkan waktu lama, ia sudah sampai di bawah kaki air terjun setan kembar. Diamatinya, Ningrum Sari termangu di sebongkahan batu besar sambil menyeka bulir-bulir air mata yang berjatuhan di pipinya. Tidak perlu kau menangis seperti ini, Ningrum Sari. Aku telah mengetahui kau sangat mencintai suamiku. Aku restui kau menjadi istri Kakang Arya. Terima kasih Dewi Arum. Entahlah apa yang harus aku katakan padamu. Ningrum Sari kemudian memeluk tubuh Dewi Arum penuh haru. Awan putih berlarian tertiup angin menyapu langit yang kian membiru. Sayap-sayap kecil pun enggan mengalah bermain di angkasa. Meliuk-liukan tubuhnya terbang bebas kian kemari di desa Waringin. Berbeda dengan suasana di perguruan aliran hitam bak raksasa murka yang telah siap menghentakkan kakinya di bumi. Dengan tewasnya Ki Pranjang, perguruan aliran putih pastinya semakin besar kepala. Sebaiknya saat malam hari kita serang perguruan mereka, sekaligus memancing keluarnya pendekar Tabak Maut dari persembunyiannya. Dan kita ratakan perguruan aliran putih di tanah Jawa Dwipa ini. Aku lebih senang merobek dada sepasang pendekar itu, sebab mereka telah membunuh guruku Nyai Wagiswari. Begitu juga aku, Nyai Gandawati. Aku akan memenggal kepala Arya Kelantara yang telah membunuh guruku Ki Mahawirya. Baiklah, kita hancurkan perguruan aliran putih malam ini. Ketika itu di hutan setan kembar, Arya Kelantara telah mempersunting Ningrum Sari atas restu Dewi Arum dan juga Nenek Bintari. Begitu terlintas sangat jelas kebahagiaannya dirasakan Ningrum Sari seakan semakin bertambah cantik. Seraut wajah yang dimilikinya. Kakang, aku mencintaimu. Ningrum Sari terus membelai dada suaminya dengan lembut, matanya memandang penuh harap ke wajah Arya Kelantara yang begitu tampan. Kakang, apakah kau tidak mencintaiku? Tanya Ningrum Sari dengan suara penuh manja. Di wajah gadis itu tampak seulas senyum mereka indah dengan mata sayu menatap penuh arti. Cinta? Iya. Apakah kau tak mencintaiku? Aku mencintaimu, Ningrum Sari. Untukmu kuserahkan segalanya, aku rela. Senyum masih mengembang di bibir Ningrum Sari, kemudian kepalanya direbahkan di dada suaminya, sedangkan tangannya masih membelai dada bidang Arya Kelantara. Sementara Arya Kelantara mengelus-elus rambut Ningrum Sari, mulut Arya Kelantara mendesah lemah. Ia memang mencintai Ningrum Sari. Ningrum Sari tersenyum bahagia. Memang itulah yang diharapkannya. Dibiarkannya tangan suaminya membelai-belai rambutnya dengan mesra. Bahkan kini Ningrum Sari membimbing Arya Kelantara menuju ke tempat pembaringan. Kakang. Keduanya rebah di tempat tidur. Ningrum Sari menutup kelambu. Kemudian keduanya tampak saling berpelukan, berciuman dengan penuh kemesraan. Arum, Kakang akan pergi ke desa untuk membeli 2 ekor kuda jantan. Kau di sini bersama Ningrum Sari dan juga Nenek Bintari. Aku ikut denganmu saja, Kakang. Baiklah kalau begitu. Bagaimana denganmu, Ningrum Sari? Apakah kau ingin ikut juga? Biarlah aku di sini saja menjaga Sima dan melatih Nyi Mas Harum. Berhati-hatilah Ningrum Sari dan jaga kedua anakku. Kami pergi tak akan lama. Beritahu Nenek Bintari kalau kami pergi ke desa Waringin. Iya, Kakang. Setelah berpamitan dengan Ningrum Sari, Arya Kelantara dan Dewi Arum menelusuri jalan setapak di tengah hutan setan kembar. Malam telah larut, udara dingin terasa menggigit, namun keduanya masih saja melangkah. Kegelapan yang mengelilingi tempat itu menjadikan suasana terasa mencekam.
Terlebih dengan adanya suara-suara menyeramkan binatang-binatang hutan. Mahadana, Mahadri. Arya memanggil penguasa hutan setan kembar. Apakah kau memanggil penguasa hutan ini, Kakang? Benar sekali, Arum. Aku hendak memberi sebuah pesan pada mereka. Tak berapa lama, wujud kedua sosok penguasa hutan kembar itu sudah berada di hadapan Arya Kelantara dan juga Dewi Arum. Daulat Tuhan, hamba siap menerima segala perintah. Mahadana, Mahadri, jika aku tidak kembali ke hutan kembar ini, kau lindungi istriku dan anakku dari musuh-musuhku. Baik Tuhan, kami akan melaksanakannya. Mengapa perasaanku saat ini terasa gelisah sekali, Kakang? Setelah kau ujarkan pesanmu terhadap kedua setan kembar itu, aku takut akan terjadi sesuatu dengan kita, Kakang. Itu hanya perasaanmu saja, Arum. Kita serahkan semuanya pada Tuhan semesta alam ini. Baiklah, Kakang. Ayo, kejar aku siapa yang lebih dahulu sampai ke desa Waringin. Dialah pemenangnya. Ayo, siapa takut? Sepasang pendekar itu pun berlari berhamburan saling mendahului. Mereka berlari secepat kilat menerobos pekatnya malam menuju desa Waringin. Sementara di perguruan Singo Putih yang berada jauh di sana, kehadiran segerombolan orang-orang yang entah datangnya dari mana di pintu gerbang perguruan aliran putih itu, terlihat beberapa orang murid yang sedang berjaga-jaga secara bergantian. Tak lama dengan secara tiba-tiba penyerang gelap mengempaskan panah-panah beracun ke arah beberapa murid yang sedang berjaga-jaga. Kedua orang murid perguruan Singo Putih yang sedang berjaga-jaga di pintu gerbang perguruan itu terpekik keras. Sebuah senjata rahasia berupa panah-panah kecil beracun menghujam deras ke dada murid-murid perguruan aliran putih itu. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja anak panah kecil itu melesat cepat ke arah mereka. Mendengar kawannya menjerit keras, tiga orang murid lainnya yang juga tengah berjaga-jaga di bagian lain tersentak. Ketiganya menoleh dan betapa terkejutnya mereka melihat kawannya terkapar menjadi mayat. Awas! Belum juga habis ucapannya, tiga murid itu pun sudah terpekik keras, dadanya tertancap panah beracun yang menembus ke dalam. Tubuhnya seketika mengejang kemudian ambruk di tanah tanpa nyawa. Menyaksikan murid-muridnya tergeletak di tanah tanpa nyawa, Ki Wicaksana dan beberapa murid lainnya memeriksa semua tempat, namun tidak ditemukan penyerang gelap itu. Keluarlah kalian pengecut. Kami akan ratakan perguruan beraliran putih di desa Waringin ini, termasuk kau otaknya selama ini, tua bangka. Ucap Ki Halayuda yang didampingi Ki Madaharsa dan juga Nyai Kantil. Majulah kalian, aku tidak kendar sedikit pun menghadapi manusia-manusia terkutuk semacam kalian. Rupanya kau sudah siap untuk mampus, tua bangka. Nyai Kantil langsung melesatkan anak-anak panah kecil yang amat beracun yang berterbangan menghujam ke arah Ki Wicaksana. Dengan cepatnya kemudian ia jumpalitan ke arah belakang untuk beberapa kali menghindari serangan lawannya. Nyai Kantil kembali menyerang Ki Wicaksana dengan senjata lain yang tersampir di punggung wanita yang berparas cantik tapi tampak bengis. Kemudian dengan serangannya tidak beraturan, ia melancarkan babatan pedangnya ke arah bawah dan ke samping. Dengan cepat, ketua perguruan Singo Putih pun balik menyerang ke arah wanita di depannya dengan jurus cakar Singo Putih. Nyai Kantil masih mampu mengelakkan serangan lawannya, kemudian balas menyerang kembali dengan tusukan dan babatan pedangnya. Jurus pedang mata setan. Mungkin kalau hanya jurus pedang biasa tidak akan membuat lawannya kewalahan dengan cepat, tapi pedang di tangan wanita itu mengandung racun ganas, bahkan mampu melemahkan dan menguras tenaga lawan. Itu yang dialami Ki Wicaksana. Lelaki tua itu merasakan tenaganya terkuras habis padahal baru beberapa puluh jurus. Biasanya Ki Wicaksana mampu bertarung sampai ratusan jurus. Namun kali ini tenaganya cepat berkurang, dadanya pun terasa sesak. Melihat lawannya dalam keadaan terdesak, Ki Halayuda dan Ki Madaharsa membantu memberi pukulan dan tendangan ke arah dada Ki Wicaksana secara bersamaan, membuat tubuh Ki Wicaksana terhuyung dan ambruk ke tanah. Kemudian Nyai Kantil mendekat dan menusuk-nusukkan pedangnya berkali-kali ke tubuh ketua perguruan Singo Putih itu.
Saat itulah Ki Wicaksana meregang nyawa dengan tubuh bersimbah darah. Lalu ketiga tokoh aliran hitam berkelebat meninggalkan tempat itu. Sementara di perguruan Singo Putih masih tersisa beberapa murid yang masih hidup. Bagi perguruan aliran golongan hitam, menghabisi siapapun yang mencoba menentang kelompok mereka. Kita harus balaskan dendam ketua guru. Cepat menyebar dan kabarkan kepada para ketua perguruan aliran golongan putih lainnya. Pagi kembali lahir. Dikawal angin yang berhembus dingin, langit terlihat mendung. Dikawal awan kelabu yang menutupi pasar itu, Pasar Kerinci yang merupakan pasar terbesar di wilayah desa Waringin. Pagi itu tampak banyak sekali pengunjungnya berbaris kuda-kuda jantan yang dijual di pasar itu. Di kejauhan tampak sepasang pendekar yang sedang berjalan beriringan penuh kemesraan, penuh kebahagiaan. Jika insan lainnya melihat mereka akan menaruh rasa kecemburuan lebih dari kedua pasangan muda tampan dan cantik itu. Aku lebih dulu sampai di tempat ini. Kakang, kau harus memberi hadiah untukku. Baiklah Arum. Kau mau hadiah apa dariku? Aku minta digendong saja sampai pasar kuda itu, Kakang Arya. Hanya itu saja. Baiklah. Di kerumunan para pengunjung pasar Kerinci ternyata banyak sekali murid-murid perguruan aliran golongan hitam. Rupanya mereka tengah sibuk mengamati sepasang pendekar di depannya. Kau beritahu para ketua perguruan, pendekar tapak maut berada di pasar Kerinci. Sementara aku dan beberapa murid lainnya menghadang di tempat ini. Cepat pergilah. Ucap Balewa, salah seorang murid perguruan aliran golongan hitam. Bergegaslah kedua murid perguruan aliran golongan hitam yang masing-masing mengenakan ikat kepala berwarna merah. Kemudian memacu kudanya dengan kencang menuju perguruan cakar setan yang diketuai Ki Gentala. Kedua murid perguruan aliran golongan hitam itu mengebah kudanya agar berlari lebih kencang lagi. Keduanya nampak memburu waktu agar segera sampai di tempat tujuan. Di pasar Kerinci terdengar seruan keras dari salah seorang murid dari perguruan aliran golongan hitam di pasar itu. Hei pendekar keparat, tamatlah riwayatmu sekarang. Apa kau masih ingat? Kau telah membunuh guru-guru kami, Ki Branjang, Ki Mahawirya, dan juga Nyai Wagiswari. Jika kau tidak ingat, kami akan mengingatkannya dengan pedang ini. Serang! Iya! Dari 11 orang murid dan para pengikut perguruan aliran golongan hitam berhamburan menyerang Arya Kelantara dan Dewi Arum. Maka pertempuran tidak dapat dielakkan lagi. Dewi Arum segera melompat, tubuhnya melanting ringan dengan kaki melayang menghantam wajah para murid dan pengikut perguruan aliran golongan hitam. Sementara Arya Kelantara tidak kalah gesit, tubuhnya berbalik, melepaskan jotosan pada sebagian murid dan pengikut perguruan aliran golongan hitam lainnya. Sekejap kemudian ditariknya pedang sambar nyawa dari sarungnya, lalu dibabatkan ke kepala lawannya dengan cepat hingga tidak dapat diikuti sepasang mata sama sekali. 8 kepala jatuh bergelindingan di tanah, berpisah dengan badannya masing-masing. Hal itu membuat mata 3 orang murid dari perguruan aliran golongan hitam terbelalak dan nampak begitu ketakutan. Di sisi lain, telah berdatangan para ketua dari perguruan aliran golongan hitam. Mereka turun dari kuda-kudanya secara bergerombolan. Rupanya telah tiba Ki Gentala, Ki Halayuda, Ki Madaharsa, Nyai Kantil, Ki Loreng, Ki Palawa, dan juga Nyai Gandawati. Melihat murid dan para pengikut mereka tewas mengenaskan, ketua-ketua perguruan aliran golongan hitam semakin geram pada sepasang pendekar yang mengamuk dengan membabi buta. Bedebah, sekarang kalian tidak akan bisa lolos. Tamatlah riwayat kalian. Ki Gentala sangat bernafsu sekali memiliki pedang sambar nyawa itu dari tangan Arya Kelantara. Arya Kelantara cepat melanting ke belakang dan pada satu kesempatan pedangnya dikebutkan begitu cepat kemudian mengenai dahi Ki Gentala. Belum lagi hilang rasa keterkejutannya, pedang sambar nyawa terus menerjang ke arah lehernya begitu cepat. Tobat! Tubuh Ki Gentala menggelepar-gelepar sesaat begitu jatuh keras di tanah beserta tetesan darah yang membasahi bumi. Tubuhnya diam tidak berkutik lagi. Kepung mereka, jangan sampai lolos. Kakang,
Aku akan selalu bersamamu. Aku pun akan selalu bersamamu, Arum. Kau adalah bagian dari jiwaku. Di dalam pertarungan, Arya Kelantara dan juga Dewi Arum terdesak. Lagi-lagi, jumlah mereka selalu lebih banyak timbang yang menjadi lawannya. Dari kejauhan tiba-tiba saja berdatangan segerombolan perguruan aliran golongan putih dari arah timur. Mereka Ki Kuranda, Nyai Purbani, Resi Barata, dan juga Nyai Cakrawati. Kami akan turut membantu Tuan Pendekar dan akan menuntut balas atas kematian Ki Wicaksana. Kami juga. Terima kasih atas kedatangan para guru sekalian. Melihat Ki Gentala tewas di tangan Arya Kelantara dengan pedang sambar nyawa yang ia miliki, Nyai Kantil menyerang Arya Kelantara seperti orang yang kesetanan. Dilancarkan senjata beracunnya berupa anak-anak panah kecil yang sangat beracun ke Arya Kelantara. Dengan cepat, Dewi Arum melesat ke udara kemudian menghadang panah-panah kecil yang berterbangan itu, lantas merontokkan serangan Nyai Kantil dengan tangkisan pedangnya. Sementara pada saat yang sama, dari arah belakang, Ki Madaharsa memberi tendangan keras ke tubuh Dewi Arum. Kemudian pendekar wanita berparas cantik itu pun terhuyung-huyung ke depan. Dari arah depan, Nyai Kantil pun memberi tendangan kuat hingga Dewi Arum tubuhnya terjungkal beberapa langkah ke tanah disertai muntahan darah segar. Begitu dadanya terhantam tendangan keras oleh Ki Madaharsa dan juga Nyai Kantil begitu nyeri, namun Dewi Arum berusaha bangkit. Namun tubuhnya bergetar kuat dan pandangannya berkunang-kunang, tetapi sekejap ia mencoba menguasai pandangannya. Lantas berkelebat melancarkan serangan pedangnya dengan babatan pedang yang menyambar-nyambar ke arah leher Ki Madaharsa dan Nyai Kantil. Leher Ki Madaharsa terkena tebasan pedang Dewi Arum. Tubuh tokoh aliran hitam itu pun ambruk jatuh ke tanah. Kemudian tiba-tiba saja Nyai Kantil menghempaskan panah-panah kecil beracun ke arah Dewi Arum. Pendekar berparas cantik itu berkelit ke kanan dan ke samping, tetapi gerakannya terlihat agak lambat akibat terkena tendangan dari kedua tokoh aliran sesat tersebut. Tak dielakkan lagi, satu anak panah beracun bersarang di pinggang kanannya. Pandangan mata Dewi Arum terasa gelap dan tubuhnya agak terhuyung tak seimbang. Mengamati Dewi Arum dalam bahaya, Arya Kelantara dengan wajah begitu murka mengeluarkan ajian andalannya. Tapak maut pelebur nyawa. Diam! Dari jarak agak jauh, telapak Arya Kelantara mengeluarkan sinar berwarna merah dan kehijauan. Sekejap mata saja mengenai dada Nyai Kantil yang hendak membabatkan pedangnya tadi ke tubuh Dewi Arum. Nyai Kantil menjerit dan tubuhnya terjungkal hebat ke belakang, kemudian ambruk ke tanah dengan tubuh gosong dan mata melotot. Arya Kelantara segera menghampiri Dewi Arum dan menotok aliran darahnya, serta menyalurkan hawa murni ke tubuh istrinya. Seketika Dewi Arum memuntahkan darah kental berwarna hitam. Saat dirasa lengah perhatian, salah satu tokoh sesat aliran hitam menusukkan kerisnya ke arah punggung Arya Kelantara dari arah belakang. Segera Arya Kelantara memutarkan tubuhnya, dikeluarkan pedang dari balik punggungnya, kemudian membalas tusukan ke dada Ki Madaharsa hingga tembus. Ki Madaharsa dan tubuhnya terhuyung-huyung lalu roboh di tanah dengan keadaan tubuh hangus terbakar dengan pedang yang masih tertancap. Kau tidak apa-apa, Arum. Aku tidak apa-apa, Kakang. Aku bahagia mati bersamamu, Kakang Arya. Jangan bicara seperti itu, Arum. Kau akan baik-baik saja. Arya Kelantara meringis menahan sakit akibat keris beracun yang masih tertancap di punggungnya. Bentrokan tidak berhenti begitu saja. Tiba-tiba dari arah depan Ki Halayuda mengayunkan golok besarnya ke arah sepasang pendekar itu. Dengan sigap, Arya Kelantara membopong istrinya, kemudian menyandarkan tubuhnya di sebuah pohon besar. Dengan tergesa-gesa, pendekar yang bergelar pendekar tapak maut itu segera mencabut keris yang masih bersarang di punggungnya. Keparat! Arya Kelantara melompat ke arah Ki Halayuda, kemudian menyapu tendangan ke arah dada Ki Halayuda. Laki-laki tua aliran hitam itu pun menarik kakinya ke belakang dan membalas serangannya dengan membabatkan goloknya ke arah dada Arya Kelantara. Kakang! Melihat keadaan lawannya terluka parah, Ki Halayuda terus mencecar Arya Kelantara dan membabat tubuhnya dengan tebasan-tebasan golok yang begitu cepat. Teriakan tertahan keluar dari mulut Arya Kelantara. Golok besar tertanam dalam perutnya.
Mampus kau. Gelak tawa Ki Halayuda penuh rasa kemenangan. Dari kejauhan Nyai Cakrawati dari perguruan Belibis Putih mengamati jalannya pertarungan, melemparkan pedangnya ke arah punggung Ki Halayuda untuk membantu Arya Kelantara dalam pengeroyokan. Keparat kau Cakrawati. Belum sempat Ki Halayuda membuat serangan, Arya segera melancarkan ajian tapak maut pelebur nyawa ke arah tokoh aliran hitam itu. Ki Halayuda tubuhnya terhuyung-huyung 5 tindak dan seketika ambruk ke tanah dalam keadaan tubuh hangus terbakar. Di dalam pertempuran masih tersisa ketua dari perguruan aliran golongan hitam, di antaranya Ki Loreng dari perguruan Macan Loreng, Ki Palawa dari perguruan Gagak Hitam, dan Nyai Gandawati dari perguruan Sanca Beracun. Kemudian memberi isyarat untuk meninggalkan pertempuran. Ki Loreng menunjuk dengan jarinya keberadaan pedang samber nyawa yang masih bersarang di tubuh Ki Madaharsa. Dengan melesat cepat, Nyai Gandawati melompat dan menarik pedang samber nyawa, kemudian berkelebat meninggalkan tempat itu. Sementara Nyai Cakrawati membantu Arya Kelantara bangkit untuk mendekati Dewi Arum istrinya. Tetapi nampaknya Dewi Arum masih dalam keadaan terluka bersandar di pohon. Melihat Arya Kelantara terluka parah, Dewi Arum menangis sejadi-jadinya dan memangku kepala suaminya juga menciumi wajahnya. Kakang, kau tidak boleh mati. Arum, kau jangan bersedih. Kita akan bertemu di dalam nirwana. Tidak, Kakang. Aku ingin ikut bersamamu kemanapun kau berada. Seketika itu juga para tokoh dan murid-murid perguruan aliran putih mengerumuni sepasang pendekar itu dengan penuh rasa haru. Ki Kuranta, Resi Barata, dan Nyai Purbani dan juga Nyai Cakrawati. Selamat tinggal, Arum. Jagalah dirimu baik-baik. Kakang Arya. Tuan Pendekar, aku berjanji akan membalaskan dendammu. Seru lelaki tua yang berjenggot putih, dia Ki Kuranta yang telah diselamatkan nyawanya oleh Arya Kelantara saat bentrok dengan perguruan aliran golongan hitam di Tataran Wetan. Semua sudah jadi suratan takdir Sang Hyang Dewata. Kau harus relakan kepergian suamimu, Dewi Arum. Kuatkan batinmu, Arum. Kami akan balaskan dendam suamimu, Arum. Dendam hanya akan membawa malapetaka para saudara-saudaraku. Sebaiknya panjatkan doa agar pendekar berbudi luhur ini sampai ke alam nirwana. Di manakah keberadaan pedang samber nyawa itu? Mungkin mereka telah membawanya pergi. Keparat, aku akan tanding nyawa pada kalian semua. Para tua bangga pengecut. Aku bersumpah akan menumpas kalian walau nyawa taruhannya. Lalu hendak kemana kau sekarang, Dewi Arum? Aku akan kembali ke hutan setan kembarnya Cakrawati, serta membawa kedua bayiku ke pesisir utara. Setelah itu aku akan membuat perhitungan pada seluruh perguruan aliran golongan hitam. Tinggallah bersama kami, Dewi Arum. Benar ucapannya Nyai Purbani, Dewi Arum. Lebih baik kau tinggal bersama kami. Terima kasih. Aku harus pergi ke pesisir utara dan membawa mayat suamiku. Baiklah, kalau begitu persilakan kami mengantarmu. Wirda, Marta, kumpulkan semua murid-murid dan siapkan kuda-kuda yang kuat. Kita akan bergegas pergi ke hutan setan kembar. Baik, Guru. Matahari tampak memudar berwarna jingga di atas hutan setan kembar alam Madyapada. Kembali redup menghilangkan sinar panasnya, berganti pancaran bintang-bintang yang bertebaran di luasnya angkasa. Di lain tempat, di setiap harinya, Ningrum Sari serasa selalu berhadapan dengan kegelisahan serta kebimbangan penuh hatinya. Hanya memikirkan Arya Kelantara dan juga Dewi Arum yang belum juga kembali. Kemana ke suamiku dan Nyimas Dewi Arum, Nini Bintari? Sudah cukup lama mereka belum juga kembali. Entahlah, Arum, kau doakan saja mereka kembali dengan selamat. Bayi-bayi ini lucu sekali, Nini. Semoga jika besar nanti seperti Romo dan juga biungnya. Cahayu ini juga cantik, Arum.
Bayi-bayi mereka jarang sekali menangis. Nanti kalau kalian sudah besar, main dengan eyang ya Den. Bagus Den Ayu. Sementara tak berapa lama terdengar suara derapan kaki kuda yang melangkah, membuat Nini Bintari dan Ningrum Sari tersentak. Dengan berkelebat, Nini Bintari melompat ke dahan pohon untuk memastikan siapa yang datang. Berhenti, kita bermalam di sini dan turunkan mayat suamiku. Dewi Arum, kaukah itu? Benar. Aku Dewi Arum, Nini Bintari. Turunlah. Siapa mereka, Arum? Mereka para ketua perguruan aliran golongan putih serta para muridnya. Perkenalkan kami para ketua perguruan aliran golongan putih, Nini. Apa yang telah terjadi, Arum? Di mana Den Arya? Kakang Arya telah tewas, Nini Bintari. Aku berniat membawa mayat suamiku di pesisir utara. Oh, Batara Dewa, secepat itu kau memanggilnya. Nyimas Dewi Arum, kau baru saja tiba. Di mana Kakang Arya? Kakang Arya telah tewas, Ningrum Sari. Kuatkanlah hatimu. Tidak, Nyimas Dewi Arum. Kakang Arya tidak boleh mati. Ningrum Sari berteriak menyambar tubuh suaminya yang berada di dalam tandu. Kemudian wanita yang sama-sama berparas cantik dengan Dewi Arum itu pun menangis tiada hentinya. Para ketua sekalian, silakan bermalam di sini. Buatlah api unggun. Baiklah Dewi Arum. Esok pagi kita lanjutkan berjalan ke pesisir utara. Kuatkanlah hatimu menerima ini semua dan beristirahatlah kau sekarang. Baik Nyai Cakrawati. Aku masuk ke dalam ingin melihat keadaan bayi-bayiku. Di malam berduka itu, Ningrum Sari seperti tidak menerima suratan takdir Sang Hyang Dewata. Begitu prihatinnya terpisah dengan sosok laki-laki yang amat dicintainya. Semalaman suntuk ia tidak beranjak dari tubuh suaminya Arya Kelantara. Wirda, kau katakan pada saudara seperguruanmu yang pandai menangkap kelinci di malam hari. Bergekaslah untuk berburu di hutan ini. Baik Guru. Keesokan paginya terjadi percakapan antara Dewi Arum dan Ningrum Sari akan hidup selanjutnya, serta nasib kedua bayinya yang masih merah itu. Aku akan hidup di pesisir utara, Ningrum Sari. Sesuai pesan Kakang Arya, Sima sengaja aku tinggal di sini untuk menemanimu. Dan Dewi Melati ikut bersamaku. Kalau itu maumu, aku akan menjaga Sima seperti anakku sendiri, Nyimas Dewi Arum. Berhati-hatilah Nyimas Dewi Arum. Kami akan mengunjungimu satu saat nanti ke pesisir utara. Kau pegang 4 keping emas ini, Ningrum Sari. Sekedar untuk kebutuhanmu, dan ada seekor kuda yang kudapat dari para ketua perguruan golongan aliran putih. Baiklah Nyimas Dewi Arum, aku berharap kau tidak melupakan kami di sini. Para ketua perguruan aliran putih dan murid-muridnya mengiringi Dewi Arum menuju pesisir utara. Sementara Ningrum Sari dan Nini Bintari tetap tinggal di hutan setan kembar mengasuh putra Arya Kelantara dan Dewi Arum yang bernama Sima Kelantara. Siang itu, di pesisir utara berderu gulungan ombak kejar mengejar menghantam batu karang yang berdiri kokoh. Sepoi angin pun ikut menari bersama ribunya dedaunan. Matahari pun menyelinap di antara dedaunan hutan kecil yang tumbuh di sekitar pesisir pantai utara. Semakin menambah keindahan alam daerah pesisir utara ini. Selepas penguburan mayat Arya Kelantara, para ketua perguruan aliran putih beserta para muridnya meninggalkan daerah pesisir utara. Lain halnya dengan Dewi Arum yang menempati sebuah gua. Gua itu bernama Gua Walet Merah, yang berada di pinggiran pantai utara bersama dengan putrinya yang mereka beri nama Dewi Melati Kelantara. 10 tahun berlalu begitu cepatnya. Di hutan setan kembar, Sima Kelantara tumbuh menjadi anak yang pintar, patuh dan juga lucu. Sima kecil memiliki wajah yang amat tampan, berpenampilan telanjang dada dan hanya memakai celana sebatas paha yang terbuat dari kulit rusa.
Sima dibesarkan oleh Ningrum Sari, istri kedua dari ayahnya. Setelah dipersunting Arya Kelantara, Ningrum Sari tidak dikaruniai seorang anak. Namun dengan adanya Sima, rindunya pada mendiang suaminya Arya Kelantara sedikit terobati. Di hutan setan kembar, Sima diajari cara berburu oleh Nenek Bintari. Sima begitu cepat memahami bagaimana caranya berburu binatang di hutan. Gerakannya lincah seperti seekor kera. Cara ia berlari bak harimau yang sangat buas. Hutan setan kembar, hutannya memiliki beragam binatang. Sima dilarang memasuki hutan yang paling dalam oleh wanita yang tubuhnya sudah dimakan usia itu. Bagus, kau tangkap penarusa itu. Eyang ingin melihatnya. Baik, Eyang. Setelah berjalan beberapa langkah, Sima melihat seekor anak rusa yang sedang makan dedaunan. Mendengar langkah Sima datang, anak rusa itu segera berlari melesat masuk ke arah tengah hutan. Sima berkelebat begitu cepat dengan sepasang kaki mungilnya. Ia susuri semak-semak belukar dan lompat ke sana kemari mengejar anak rusa itu. Kecepatan kakinya berlari terdengar berderu cepat sekali. Mengadu cepat berlari dengan buruannya. Di saat buruannya sudah terlihat dekat, Sima mempercepat kakinya untuk berlari. Dengan gerakan melompat, dilancarkannya pisau yang disampirkan di pinggangnya. Anak rusa itu terhujam pisau di bagian perutnya lalu jatuh terjungkal di semak-semak. Dengan sekejap ia dekati hewan buruannya dan mencabut pisaunya yang masih tertancap di perut anak rusa itu. Dilihatnya anak rusa itu masih bernafas dengan berkelebat. Ia panggul anak rusa tersebut di pundaknya, kemudian meninggalkan tempat itu. Eyang, aku dapat buruannya. Anak pintar, ayo kita bawa pulang rusa ini. Ningrum, lihatlah apa yang putramu bawa. Nenek sudah pulang. Apa yang kau bawa itu, Bagus? Aku berburu anak rusa di hutan bersama Eyang Biung. Pintar anak Biung. Bawa ke dalam, Bagus, nanti Biung kuliti anak rusa itu. Baik, Biung. Apa yang sedang kau pikirkan, Ningrum? Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tiba-tiba saja aku teringat Kakang Arya dan Dewi Arum, Nini. Semoga Dewi Arum dan Dewi Melati baik-baik saja di pesisir utara. Terik matahari telah membumbung tinggi menyinari desa Waringin. Di sebuah bangunan besar terlihat 10 penjaga di gerbang perguruan sanca beracun. Nyai Gandawati memegang alih ketua besar perguruan aliran golongan hitam karena pedang yang kini ia miliki membuat segan para tokoh rimba persilatan. Di mana ketika pemilik pedang berwatak buruk, pedang sambar nyawa akan mengeluarkan kekuatan yang jahat dan meminta korban saat pedang keluar dari warangkanya. Siapa yang tidak tunduk akan perintahku, kuhabisi nyawanya. Pongahnya Nyai Gandawati membuat murid-muridnya gemetar ketakutan. Begitupun para ketua perguruan aliran golongan hitam yang mendengar perintahnya. Tidak ada satupun yang berani membantah. Ketua Guru, kami mohon diri untuk menagih upeti pada para penduduk desa Waringin. Lekas kau urus tugasmu, Kiloreng. Baik, Ketua Guru. Di kedai Ki Marto makin banyak pengunjung dari belahan negeri yang singgah di kedainya untuk mengisi perut mereka yang kosong dalam perjalanan mereka masing-masing. Mereka datang di tanah Jawa Dwipa untuk sekedar berdagang. Aku amat sesalkan peristiwa 10 tahun yang lalu. Sepasang pendekar pembela kebenaran harus mati terbunuh oleh para tokoh perguruan aliran golongan hitam. Maksud Ki Marto sepasang pendekar yang memiliki pedang sambar nyawa itu? Kau benar, Dharma. Jangan keras-keras suaramu. Salah-salah bisa putus leher kita di sini. Tak berapa lama kemudian, datang 5 orang dari perguruan aliran golongan hitam seperti biasa menagih jatah hasil dari kedai Ki Marto. Jika orang tua itu menolak, lehernya akan ditebas dengan pedangnya. Silakan masuk dan mau makan atau minum arak. Segera aku akan sediakan. Aku tidak punya banyak waktu orang tua. Tugasku masih banyak. Cepat kau bayar tagihanmu dan kau sediakan arak untuk ke bawah.
Baik, Den. Bagus, dengan begini kedaimu masih tetap berdiri, Ki Marto. Iya, Ki Jarot. Terima kasih. Ayo kita pergi. Oh Dewata, turunkanlah penegak keadilan di desa Waringin ini, seperti halnya sepasang pendekar dulu. Kabulkanlah permintaanku ini. Sementara tiba-tiba wanita yang duduk di paling pojok di meja memanggil Ki Marto. Wanita itu berpakaian berwarna putih berlengan panjang, rambutnya diikat. Bibirnya merah merekah, hidungnya mancung. Ia mengenakan caping bambu dan wanita itu memakai cadar tipis untuk menutupi wajahnya. Kisanak, aku bayar semua yang aku makan tadi. Lebihnya Kisanak simpan saja. Terima kasih, Den Ayu. Banyak sekali lebihnya. Tidak apa-apa, Ki. Oh iya, siapa kelima laki-laki tadi? Mereka kelompok aliran golongan hitam, Den Ayu. Mereka yang memeras penduduk di desa ini. Begitu rupanya. Terima kasih, Kisanak. Wanita misterius itu kemudian berkelebat meninggalkan kedai Ki Marto yang terlihat sudah nampak tua sekali. Siapakah wanita misterius barusan? Semakin banyak orang aneh di desa ini. Saat senja di hutan setan kembar, dua sosok bayangannya hendak meninggalkan bagian tengah hutan setan kembar. Sosok itu seorang wanita yang sudah cukup tua, rambutnya sudah putih semua. Ia mengenakan pakaian berwarna coklat tua, namun salah satunya seorang bocah yang tidak mengenakan pakaian, hanya memakai celana sebatas paha yang terbuat dari kulit rusa, sedang membawa 3 ekor kelinci. Bagus. Tak apalah kita hari ini hanya mendapatkan 3 ekor kelinci saja. Walau kita tidak mendapatkan buruan yang lebih besar, pasti biungmu senang melihatnya. Sebabnya ia bangga kau sudah terampil berburu di hutan kembar ini. Benar, Eyang. Tapi aku ingin sekali mempelajari ilmu kadigdayaan, Eyang. Hihihi, bagus. Semakin pintar saja polamu. Pada saat Nini Bintari dan Sima hendak melangkah untuk pulang, terdengar suara harimau yang sedang mengaum. Di saat mereka mempertajam pendengaran masing-masing, Nini Bintari memberi isyarat pada Sima agar cepat-cepat meninggalkan wilayah tengah hutan setan kembar. Sima, cepat lari, ada kawanan harimau. Ketika 3 harimau itu melihat mangsanya hendak melarikan diri, 3 ekor harimau itu terus mencecar dengan begitu cepatnya. Nini Bintari memperkuat pegangannya pada bocah itu hingga tidak dibiarkan lepas dari tangannya. Andai terlepas dari tangannya, sudah pasti bocah itu menjadi santapan harimau-harimau yang sedang kelaparan itu. Dengan sekuat tenaga, Nini Bintari dan bocah itu terus berlarian. Mulai terasa rasanya napas mereka hampir putus, sedangkan 3 ekor harimau tersebut nampak tidak rela kehilangan mangsanya. Ketika telah melewati beberapa pepohonan di hutan setan kembar, Nini Bintari kakinya tersangkut sebuah akar yang tumbuh liar di hutan tersebut. Tubuh wanita tua renta dan bocah itu terjungkal menubruk pohon besar di depannya. Lantas pingsan seketika, namun ketiga harimau itu melompat dan hendak menerkam 2 mangsanya yang sudah terkapar. 3 hewan buas itu pun telah siap mencabik-cabik tubuh kedua mangsanya, serta siap melahap habis tubuh keduanya. Namun sekejap kemudian, nampak seekor harimau putih yang begitu besar dengan sorot mata yang begitu tajam menatap 3 ekor harimau belang di seberangnya. Melihat kedatangan seekor harimau putih, 3 harimau belang itu berkelebat lari ketakutan meninggalkan hutan setan kembar. Sekejap harimau putih itu menghampiri tubuh Sima yang sudah tergeletak. Ia menyeretnya menggunakan gigi-gigi tajamnya, kemudian hilang sekejap tanpa meninggalkan bekas. Di dalam bilik, Ningrum Sari gelisah menunggu Nini Bintari dan juga Sima yang belum juga kembali berburu di hutan. Kemana perginya Nini Bintari dan Sima putraku ya? Hari sudah mulai gelap. Kenapa mereka belum juga datang? Sebaiknya aku coba menyusul mereka di hutan.
Di malam yang sudah gelap gulita di hutan setan kembar, Ningrum Sari terus berlari dengan begitu cepatnya dan sampailah ia di tengah hutan. Samar-samar ia mendengar suara rintihan seseorang di bawah pohon besar. Dengan sigap ia mencoba mendekati sumber suara tersebut. Setelah dekat makin jelas ia melihat tubuh Nini Bintari yang sudah tergeletak di sebuah pohon besar. Nini, apa yang telah terjadi? Di mana Sima putraku? Entahlah Sima berada di mana, Ningrum. Nini Bintari menahan rasa sakit di dadanya. Dibopong tubuh Nini Bintari meninggalkan tengah hutan setan kembar yang sudah gelap gulita itu. Dengan ilmu meringankan tubuh, Ningrum Sari berlari secepat mungkin. Sebabnya wanita tua renta itu terluka dalam akibat benturan yang sangat keras. Sesampainya di bilik Nini Bintari, direbahkannya tubuh wanita tua renta itu, lalu dibuatkan ramuan obat dari dedaunan yang tumbuh di hutan. Dengan rasa cipta, Ningrum Sari menyalurkan tenaga dalamnya pada Nini Bintari agar cepat pulih. Ningrum Sari mencoba memejamkan matanya guna memusatkan hati dan pikiran. Kedua telapak tangannya saling menyatu diletakkan di depan dada, matanya tetap memejam rapat, memusatkan hawa inti murni ke tubuh Nini Bintari. Nini Bintari mulai membuka matanya dan menceritakan apa yang telah terjadi di hutan setan kembar pada Ningrum Sari. Ningrum, di tengah hutan ada 3 ekor harimau yang hendak memangsa kami. Nini dan Sima terus berlari, tetapi kami terjatuh lalu Nini tidak ingat apa-apa lagi. Lalu putraku di mana, Nik? Apa ia masih hidup atau... Nini, bangun, Nik. Ningrum Sari mengguncang tubuh rentan Nini Bintari, tetapi orang yang diajak berbicara telah membujur kaku tidak bergerak lagi. Malam merangkak dengan suasana agak gelap. Bulan sabit tampak berada di langit sebelah barat. Malam itu mayat Nini Bintari dikebumikan, tepatnya tidak jauh dari kaki air terjun. Di tempat di mana Nini Bintari dan Ningrum Sari menghabiskan waktu di saat Ningrum Sari masih anak-anak. Kenangan demi kenangan terlintas dalam benaknya. Seketika ia terpikir mutiara yang selama ini ia damba-dambakan entah hilang kemana. Apakah Sima masih hidup atau telah tewas? Itu saja pertanyaan yang selalu bersarang di otak kepalanya. Hingga ia mengalami guncangan jiwa yang sangat hebat setelah selesai penguburan Nini Bintari. Ningrum Sari terus mencari Sima ke dalam hutan yang gelap gulita. Ia tidak peduli lagi akan binatang buas yang akan memangsanya. Hidupnya tidak berarti lagi karena harus berpisah dengan buah hatinya. Walaupun Sima tidak pernah dikandungnya, tetapi rasa kasih sayangnya sudah mendarah daging baginya. Dengan berjalan terseok-seok tanpa penerangan, Ningrum Sari terus menembus hutan setan kembar yang gelap dan menyeramkan. Sesaat terdengar suara burung-burung hantu dan burung gagak, juga beberapa geraman suara binatang buas tidak lagi digubrisnya. Tiada letih Ningrum Sari menembus hutan sampai-sampai ia berjalan sudah jauh meninggalkan hutan setan kembar. Lalu ia menyusuri lembah dan sungai-sungai, tetapi tidak juga ia temukan buah hatinya. Tanpa disadari, pakaian yang ia kenakan sudah banyak yang robek akibat terkena cabang-cabang pohon di hutan itu. Tak terasa kakinya sudah melangkah semakin jauh dan kemudian telah tiba di desa Pandanwangi. Saat pagi itu dilihatnya sebuah pasar yang dikerumuni banyak sekali pengunjungnya. Nama pasar itu Pasar Lenggong. Ia tanyakan pada para pedagang di mana anaknya berada. Namun para pedagang hanya menggelengkan kepalanya saja dan sebagian pedagang menghardiknya serta mendorong tubuhnya menjauh dari tempat jualannya. Pergi kau gembel, kau membuat daganganku tidak laku saja. Apa kau melihat putraku Kisanak? Pergi ke wanita gila atau kukorol lehermu. Dengan pakaian yang sudah compang-camping dan kotor, kakinya terus melangkah meninggalkan Pasar Lenggong. Dengan berjalan terseok-seok, Ningrum Sari tanpa merasa letih berjalan mencari putranya. Waktu pun bergulir begitu cepatnya, matahari sudah naik tinggi di ubun-ubun kepala. Tetapi Ningrum Sari tidak peduli, semakin jauh kakinya melangkah. Sekali-kali wanita yang sebenarnya berparas cantik hanya sedikit kotor dan robek saja pakaiannya terus beracau seorang diri. Sementara itu ia tertawa terkekeh-kekeh layaknya orang yang sudah tidak waras. Namun tiba-tiba tubuhnya terasa lelah. Ia bersandar di bawah pohon besar yang rimbun daun-daunnya. Tubuhnya yang kotor dan basah kini tidak diperdulikan lagi.
Kakinya pun sudah tidak sanggup untuk diajak berjalan kembali. Kemudian, akhirnya Ningrum Sari tertidur pulas di bawah pohon besar itu. Senja itu di desa Pandanwangi, di kedai makan terlihat 4 orang laki-laki berbadan kekar berwajah garang. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, sedang menyantap daging ayam di tangan kanannya dan arak di tangan kirinya. Gelak tawa mereka menambah ramai suasana di kedai itu, tetapi tampak di kejauhan wanita berpakaian kotor tengah berjalan terseok-seok. Berusaha mendekati kedai, wanita itu tidak lain adalah Ningrum Sari yang kejiwaannya sudah mulai terganggu. Beri aku makan cepat, aku lapar sekali. Hei kau wanita gila, pergi dari kedaiku. Kau membuat bau kedaiku saja. Pergi atau kau hajar kau. Tunggu. Kau tidak boleh kasar seperti itu, orang tua. Berikan sepotong ayam untuk wanita itu. Baik, Den. Badrian, kau perhatikan wanita gembel itu yang sedang makan sepotong ayam di sana. Sepertinya ia cantik dan molek tubuhnya jika kita bersihkan. Kau benar, Prawara. Ayo kita bawa wanita itu ke tepi sungai. Kita akan bersenang-senang di sana. Tak berapa lama, keempat laki-laki berpakaian serba hitam tersebut membawa pergi Ningrum Sari. Setelah dirinya terkena totokan, kemudian keempatnya menerkam dengan buas Ningrum Sari. Setelah sampai di tepi sungai, mereka memang sudah merencanakan hendak memperkosa wanita cantik jelita yang hanya terlihat kotor itu. Namun Ningrum Sari tidak kuasa melawan karena ia tidak ingat ilmu bela diri yang pernah ia pelajari. Sementara walaupun seluruh tenaganya sudah ia kerahkan, perlawanan hanya sia-sia saja pada 4 laki-laki yang sedang berusaha menindih tubuhnya. Jangankan keempat orang yang memegangnya, 1 orang pun ia tidak sanggup. Apalagi saat itu mereka memegang kedua kaki dan tangannya lalu direntangkannya lebar-lebar. Ningrum Sari hanya bisa berteriak meminta pertolongan, minta dikasihani oleh keempat lelaki tersebut. Namun manusia-manusia bejat itu seakan sudah diselimuti nafsu birahi yang besar. Mereka tidak menghiraukan lagi ujaran Ningrum Sari. Mereka semakin ganas. Namun pada saat-saat kritis, tiba-tiba sosok bayangan berkelebat bagai angin kencang. Dan seketika, kejadian itu begitu cepat, hingga keempat laki-laki yang hendak memperkosanya tergeletak begitu saja tanpa nyawa di tepi sungai. Keadaan Ningrum Sari pun tergeletak pingsan, kemudian sosok bayangan itu berkelebat membawanya pergi. Pagi telah datang bersama munculnya sang mentari dari peraduannya, menyinari alam Madyapada. Angin pagi bertiup dengan lembut, menambah suasana pagi terasa sejuk. Burung-burung berkicau riang turut menikmati kehangatan mentari di Bukit Sampar. 11 tahun kemudian, di Bukit Sampar tampak 2 sosok bayangan tubuh yang sedang berlatih jurus-jurus yang mematikan. Sosok itu seorang laki-laki tua berusia 75 tahun, berjenggot serta rambutnya sudah memutih terurai. Nama laki-laki tua itu adalah Eyang Arangsdayu. Sosok satunya, seorang wanita cantik mengenakan pakaian berwarna hijau lumut. Berlengan panjang, rambutnya masih terlihat seperti wanita yang tidak waras. Dia adalah Ningrum Sari. Eyang Arangsdayu menggembleng Ningrum Sari sampai benar-benar ia dapat menguasai seluruh ilmu yang diturunkannya. Tak terasa hari demi hari, macam-macam jurus ia serap dengan begitu cepat. Serta ajiannya diwariskan Eyang Sedayu telah berhasil ia kuasai seluruhnya. Sementara sangat disayangkan, Ningrum Sari tidak lagi mengenal siapa dirinya. Hanya satu anak bocah saja yang ia ingat, yaitu Simak Lantara, anak laki-laki susuhannya. Selama 11 tahun di Bukit Sampar yang dilakukan Ningrum Sari hanya berbakti pada gurunya dan berlatih ilmu silat. Ia tidak akan turun bukit sebelum puas berbakti pada gurunya. Walaupun Ningrum Sari kehilangan ingatannya, namun rasa nalurinya terhadap orang lain begitu tajam. Seringkali gurunya memberikan petua-petua yang harus ia jalani. Seorang pendekar harus mengabdi pada semesta alam guna menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Itulah pesan Eyang Arangsdayu yang selalu diingatnya.
Sudah waktunya kau turun bukit, cucuku. Yang rasa sudah cukup mendidikmu. Di luar sana banyak orang yang membutuhkan pertolonganmu. Tapi Eyang Guru, kemana kakiku hendak melangkah? Lebih baik aku di sini saja menemanimu. Kau tidak boleh bersikap seperti itu, cucuku. Carilah keberadaan anakmu dan carilah jati dirimu sebenarnya. Dan tegakkanlah panji-panji kebenaran di alam jagat raya ini. Baiklah Eyang Guru, murid junjung tinggi petua-petuamu. Bagus, cucuku. Terimalah pedang matahari ini. Gunakanlah di jalan yang benar. Setelah sampai di tangan, Ningrum Sari segera menciumi pusaka itu, kemudian dililitkan tali pedang ke tubuhnya, hingga pedang mustika itu tersandang di punggungnya. Baiklah Eyang Guru, murid mohon diri. Setelah aku temukan putraku, aku akan kembali ke Bukit Sampar ini untuk menjengukmu. Sementara dengan diikuti tatapan mata sang guru, Ningrum Sari melangkah meninggalkan gurunya. Sekian jauh meninggalkan Bukit Sampar, Ningrum Sari telah memasuki desa Pandanwangi dan mengamati daerah sekitarnya. Tampaknya desa itu biasa-biasa saja, kesibukan para penduduknya aman dan tentram. Mereka berlalu lalang dengan kesibukan masing-masing, namun di dalam kedai makan terlihat sekumpulan orang yang sedang mabuk. Pakaian dan wajah mereka menunjukkan kalau mereka bukan orang baik-baik dan hampir semuanya menyandang pedang di punggungnya. Tingkah laku mereka sungguh tidak sedap dipandang mata. Bila ada gadis desa yang sedang lewat, tak segan-segan mereka menggoda atau menjamah tubuh wanita itu dengan kasar. Bahkan pada saat Ningrum Sari melintasi kedai makan itu, matanya sempat melihat seorang pemabuk merangkul seorang wanita muda dengan paksa, seraya menciumi dan meremas-remas buah dadanya. Wanita itu hanya bisa menangis sambil mengeluh, sementara orang-orang yang lewat tidak ada yang berani melarang atau membela wanita muda itu. Sungguh miris sekali pemandangan tersebut. Siapa laki-laki keparat itu? Tanpa banyak ngomong lagi, Ningrum Sari melesat ke arah para pemabuk itu. Hei manusia biadab, lepaskan wanita itu. Sementara orang-orang yang sedang mempermainkan wanita itu tersentak, termasuk orang yang sedang menyantap makanannya. Mereka menoleh ke arah Ningrum Sari yang menatap dengan pandangan sinis. Kalian manusia laknat yang perlu diberi pelajaran. Lepaskan wanita itu, kataku. Kalau kau ingin merasakan ciuman dan remasanku juga, kemarilah. Lelaki pemabuk itu menggoda Ningrum Sari, yang lain jadi tertawa terbahak-bahak. Sebagian dari para pengunjung kedai makan kini berpaling dan menghadap ke arah Ningrum Sari. Sontoloyo, ini baru santapan lezat. Ayo kemarilah manis, jangan galak-galak. Celetuk seorang pemabuk sambil menoleh ke arah Ningrum Sari, lalu ia bergerak bangkit. Semua berdiri dengan tingkah laku yang memuakkan bagi Ningrum Sari, konyol dan kurang ajar. Biasanya wanita yang galak malah lebih panas mainnya. Ucap laki-laki berperut gendut dan berwajah persegi dengan ikat kepala menutupi seluruh rambutnya. Lantas saja semua tertawa terbahak-bahak. Namun terlihat sekali Ningrum Sari tampaknya sudah tidak sabar lagi untuk menghabisi manusia-manusia yang berperilaku seperti binatang di hadapannya. Dengan cepat Ningrum Sari melakukan pengamanan terhadap wanita desa itu. Di bawahnya ia menjauh dari tempat itu, lalu wanita gila itu kembali menghadapi para pemabuk itu. Keenam pemabuk itu menjadi marah melihat temannya dipermalukan di depan orang-orang desa yang sedang berlalu lalang. Bangsat, wanita gila ini rupanya cari mampus. Mau dikasih kenikmatan malah cari perkara. Serang! Perintah dari laki-laki berpakaian lebih bagus dari kelima lelaki lainnya. Rambutnya panjang melebihi bahu serta berikat kepala hitam yang menutupi bagian rambut atasnya. Pakaiannya lengan panjang berwarna hijau tua, celana hitam dan ikat pinggang lebar dari kulit. Di punggungnya tersandang pedang panjang. Kelima pemabuk itu serentak menyerang Ningrum Sari dengan menebaskan pedang masing-masing. Namun wanita yang terlihat seperti orang kurang waras itu cepat melompat seraya mencabut pedangnya. Kemudian ia hinggap di atas meja kedai.
5 bilah pedang segera membabat kaki Ningrum Sari. Wanita gila itu kembali melenting ke udara sambil menendang dengan sepasang kakinya ke arah 2 orang yang berada di kiri dan kanannya. Kedua lelaki yang terkena tendangan Ningrum Sari terhuyung beberapa langkah ke belakang. Wanita gila itu berdiri tegak kembali di atas meja kedai tadi dengan senyuman mengejek. Ayo, maju kalian semua. Kau juga. Ningrum Sari menuju ke arah orang berbaju hitam yang sejak tadi hanya melihat kawannya bertarung melawan Ningrum Sari. Sementara itu, pimpinan para pemabuk yang berbaju hijau telah ikut menyerang wanita gila dengan menebaskan pedangnya dengan cepat. Batok kepala Ningrum Sari pasti akan tertebas jika dia terlambat mengelak. Bangsat. Sementara dia kembali berdiri dan tanpa menunggu lama, Ningrum Sari balik menyerang dengan sabetan pedangnya. Secepat kilat senjatanya membabat ke tubuh lawannya. Wajah orang yang berikat kepala hitam itu langsung pucat melihat pimpinannya dalam keadaan genting. Kelima kawannya kembali menyerang wanita gila itu dengan pedang. Ningrum Sari yang sudah benar-benar muak dengan orang-orang keparat itu segera memapaki serangan lawan dengan mempermainkan pedangnya sedemikian rupa. Dia menangkis pedang-pedang yang diarahkan padanya. Senjata-senjata mereka beradu hingga menciptakan pijaran api, sementara pedang di tangan kelima lawan patah, lalu terlepas dari genggaman mereka. Mendapati kenyataan itu, kelima pemabuk yang bertampang seram dan buruk itu kaget bukan kepalang. Kelimanya saling pandang, mereka tampak mulai gentar. Perlahan-lahan mereka melangkah mundur seraya memandang Ningrum Sari yang berdiri dengan tertawa mengejek. Ayo maju. Atau aku yang maju untuk memelukmu. Katanya tadi kalian ingin menikmati tubuhku. Ayo. Kelima pemabuk tadi tidak membalas. Mereka terpaku dan tiba-tiba lelaki berpakaian hijau tanpa diduga menyerang Ningrum Sari dari belakang. Namun Ningrum Sari rupanya sudah menduga. Dengan cepat tubuhnya meloncat ke udara, lalu berbalik arah sambil menghunuskan pedangnya dan ditebasnya pedang tersebut ke dada lawan dengan cepat. Laki-laki yang berpakaian hijau memekik, dadanya tersayat, belum sempat lawan balik menyerang. Ningrum Sari sudah menendang telak ke dada dan wajah orang berbaju hijau itu. Kembali lawan memekik dengan tubuh terpental ke belakang, tubuhnya langsung membentur meja. Laki-laki itu tidak berkutik lagi, sementara itu kelima kawannya berusaha melarikan diri, namun Ningrum Sari segera menghadang mereka. Hei, kalian belum meminta maaf pada wanita itu. Cepat kembali. Kini orang-orang yang semula ditakuti penduduk desa tidak ubahnya seperti tikus. Ningrum Sari hanya cengengesan dan menggaru-garu kepala memandangi kelima orang yang berjalan ke arah Ningrum Sari sambil menatap laki-laki berpakaian hijau yang masih pingsan dengan darah mengucur dari mulutnya. Sedangkan dadanya membiru akibat tendangan wanita gila itu tadi. Namun Ningrum Sari menoleh ke arah kelima lelaki yang terbungkuk-bungkuk mendekatinya. Hei, cepat kalian ke sini. Kalian sudah membuat penduduk desa ini ketakutan dan menderita. Kini kalian harus menerima ganjarannya. Ampuni kami. Kami tidak akan berbuat buruk lagi. Kau tadi yang mengganggu wanita itu kan? Lebih baik ku butakan saja matamu biar kau tidak dapat melihat tubuh wanita yang montok dan cantik. Ampuni aku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dasar laki-laki keparat. Hei, sekarang aku tanya. Siapa yang menyuruhmu membuat onar di desa Pandanwangi dan berbuat seenak udelmu di sini? Sementara lelaki berpakaian hijau mulai tersadar. Dengan meringis ia berusaha bangkit, namun tubuhnya masih terasa sakit ketika melihat Ningrum Sari mengancam kawannya. Secara diam-diam dan licik ia ingin mengambil kesempatan itu untuk menyerang wanita gila itu dari belakang. Dengan cepat ia bangkit dan membabatkan pedangnya ke leher lawannya, namun belum sempat pedang itu mendarat di leher Ningrum Sari. Ningrum Sari terkejut dan berbalik sambil melompat mundur selangkah. Terlihat tubuh laki-laki itu yang hendak menebaskan pedangnya dari belakang mengerjang dengan mata melotot meregang nyawa. Ningrum Sari terbelalak memandang sosok pemuda yang tegak berdiri di luar kedai. Pemuda itu berwajah tampan, berambut gondrong, berikat kepala dari akar pohon, mengenakan pakaian lusuh serta memakai celana sebatas paha yang terbuat dari kulit harimau. Pemuda itu memegang sebuah tongkat di tangan kanannya. Ningrum Sari menghela nafas panjang.
Ia tahu kalau pemuda itu yang menyelamatkan jiwanya, kemudian tubuhnya berbalik ke arah 5 orang tadi. Pergi kalian, sampaikan pada pimpinan kalian bahwa aku menunggu di desa ini. Cepat pergi atau kubunuh kalian. Pemilik kedai dan orang-orang yang melihat kejadian tadi tampak kagum pada kehebatan wanita yang terlihat seperti orang yang tidak waras itu. Tapi mereka tidak berani menunjukkan kegembiraan terlihat dari wajah mereka yang tegang. Seperti ada sesuatu yang membuat mereka takut. Ningrum Sari melangkah menghampiri pemuda yang telah membantunya. Terima kasih kau telah menyelamatkan jiwaku. Pemuda itu tak membalas, ia tetap diam sambil cengar-cengir, membuat wanita gila itu merasa agak kesal karena terima kasihnya seolah tidak dianggapi pemuda itu. Tak lama, pemuda tersebut berkelebat meninggalkan Ningrum Sari yang masih terlihat kesal dan juga kagum akan pemuda itu yang berwajah tampan dan berilmu tinggi. Ketika wanita gila itu menengok ke arah kedai, banyak orang yang memandangnya. Lalu gadis yang tadi dilecehkan laki-laki itu mendekati Ningrum Sari. Terima kasih, Nisana, kau telah menolongku. Andai pendekar tidak menolong, mungkin aku sudah jadi santapan nafsu laki-laki biadab itu. Siapa laki-laki yang hendak memperkosamu tadi? Mereka kelompok perguruan aliran hitam. Baiklah, sekarang kau pulang dan berhati-hati. Baik, Nisana. Dengan ilmu meringankan tubuh yang sudah sempurna, Ningrum Sari melesat meninggalkan kedai makan yang masih banyak sekali orang-orang yang sedang memandang ke arahnya. Sementara di pesisir utara, nampak 3 sosok bayangan yang sedang berada di pinggir pantai. Sosok yang pertama seorang laki-laki tua berjubah putih berjenggot serta berambut putih yang digelung ke atas. Dia adalah Resi Brahmakari, guru Arya Kelantara. Sosok kedua, seorang wanita yang berparas cantik dengan bulu matanya yang lentik, memiliki bibir yang tipis. Wanita cantik itu memakai baju berwarna hitam pekat, berlengan panjang dengan ikat kepala terbuat dari akar pepohonan. Dia adalah Dewi Arum atau lebih dikenal dengan gelar pendekar Bango Putih. Sosok ketiga, seorang wanita cantik juga yang memakai baju serba merah, rambutnya terurai dengan ikat kepala dari akar pohon, sama seperti ibunya. Wanita tersebut sedang berlatih jurus pedang di tepi pantai. Dia adalah Dewi Melati Kelantara, putri Arya Kelantara. Gadis cantik yang bernama Dewi Melati Kelantara bagaikan tak mengenal lelah sedikit pun. Ia terus saja berlatih, tiada penuh henti-hentinya. Tubuh gadis itu melompat ke sana kemari, menggerakkan jurus-jurus yang diajarkan ibunya. Bahkan ibunya mengawasi gadis itu dalam berlatih. Dewi Arum mengangguk-anggukan kepala melihat perkembangan ilmu silat yang dipelajari putrinya. Tidak aku sangka ia akan begitu cepat menyerap ilmu-ilmu silatku. Pedang berlekuk 5 yang bernama pedang walet merah semakin bertambah hebat dalam genggaman tangan Dewi Melati Kelantara. Iya, tadi sangka kalau Melati itu begitu bersemangat. Ilmu silat yang seharusnya dipelajari dalam 1 purnama, ia mampu menguasai dalam beberapa hari saja. Gadis itu berkelebat cepat menggerakkan jurus-jurus yang dipelajari dari kedua gurunya, Dewi Arum ibunya sendiri dan Resi Brahmakari, guru dari ayahnya. Dewi Melati Kelantara bagaikan tak mengenal lelah sedikit pun. Ia terus berlatih tiada henti. Hal itu menambah senang dan kagum kedua gurunya. Dengan jurus tarian walet melebur karang, Dewi Melati kembali bergerak. Kedua tangannya menari-nari dengan lincah, seperti seorang penari yang sedang menari-nari. Pedang berlekuk 5 bergerak menusuk dan membabat ke arah depan seperti sedang menyerang ke arah lawannya. Dewi Melati terus menekuni jurus-jurus tarian walet melebur karang. Tangannya terus bergerak menari-nari, diikuti liukan tubuhnya yang lemah gemulai. Namun dari gerakan-gerakan kedua tangan dan tubuhnya mengeluarkan angin kencang yang menderu dan menerpa keras, sampai-sampai karang yang ada di sekelilingnya bergoyang keras. Tubuh Dewi Melati terus meliuk-liuk dengan indah, menari-nari disertai sabetan-sabetan pedangnya yang menderu. Dalam sekejap saja tubuhnya telah menghilang terbungkus gerakan tarian yang gemulai dan cepat. Tinggal memperdalam tenaga dalamnya, gadis itu benar-benar akan menjadi seorang pendekar yang tidak dapat diremehkan. Iya, jika dia benar-benar telah memperdalam tenaga dalamnya,
Kurasa akan menjadi gadis berilmu tinggi, Eyang. Rupanya jurus-jurus walet merah yang kuciptakan memang cocok untuk seorang wanita, bukan seorang lelaki. Iya, jurus-jurus itu memang cocok untuk seorang wanita, dan rupanya kita telah menemukannya. Seperti apa sekarang wajah putraku Sima, Eyang? Sima sudah tidak ada di hutan setan kembar Arum. Istri kedua Arya suaminya pun sudah tidak ada di sana. Benarkah, Eyang? Lalu di manakah putraku dan Ningrum Sari, Eyang? Putramu Sima diasuh Amrita Embu, seorang guru dari bangsa lelembut yang sangat ditakuti di alamnya. Syukurlah kalau begitu, Eyang. Di mana aku dapat menemui putraku, Eyang? Nanti pada saatnya kau akan bertemu dengannya, Dewi Arum. Carilah dahulu pedang matahari di Bukit Sampar untuk meredam pedang sambar nyawa. Adik seperguruanku tinggal di sana. Namanya Arang Sedayu. Maafkan aku, Eyang. Baiklah, aku akan ke Bukit Sampar mencari pedang matahari itu. Setelah itu baru ku cari putraku. Dewi Arum sangat bersemangat akan bertemu dengan putranya yang sudah 20 tahun tidak berjumpa. Di pesisir pantai utara, begitulah. Setiap hari Dewi Melati berlatih dengan tekun tanpa mengenal lelah. Bahkan hari ini ia bagaikan tidak merasa lelah sedikit pun. Gadis itu terus memperdalam semua ilmu yang diajarkan ibunya dan eyang gurunya, dengan harapan secepat mungkin akan dapat mengalahkan perguruan aliran golongan hitam, membalas sakit hatinya atas tindakan golongan aliran sesat yang telah membunuh mendiang ayahnya Arya Kanantara. Mentari pagi telah mulai meninggi, pertanda hari telah siang, tapi Dewi Melati bagaikan tak mau berhenti. Dia terus berlatih dan berlatih, keringat telah bercucuran membasahi tubuh dan tenaganya pun mulai terkuras. Namun tampaknya gadis itu tidak menghiraukannya. Ibu dan eyang gurunya semakin mengerutkan dahinya menyaksikan latihan Dewi Melati yang tiada penuh hentinya. Meski mentari terik memanggang tubuh, Dewi Melati tetap saja berlatih. Sementara baru ketika hari menjelang sore, Dewi Melati tampak menghentikan latihannya. Tubuhnya terlihat sangat letih, membuat Dewi Arum dan Resi Brahmacari mengerutkan keningnya. Melati, jangan kau paksa tenagamu, Cahayu. Berlatihlah yang wajar saja. Benar, Cahayu. Tanpa memaksa tenagamu, asalkan giat berlatih, dalam waktu yang singkat kau akan mampu menguasai semua ilmu yang kami ajarkan. Tapi eyang guru, aku ingin segera mencari pembunuh Romoku. Rasanya hatiku tidak tentram jika belum membuat perhitungan pada mereka semua. Dewi Arum dan Resi Brahmacari menggeleng-gelengkan kepala, di bibir mereka tersungging senyuman. Mereka bangga bercampur tak suka jika ilmu yang mereka turunkan hanya untuk melampiaskan dendam. Melati, ilmu bukanlah untuk balas dendam. Jika kau ingin menjadi seorang pendekar seperti Romomu, gunakanlah ilmu hanyalah untuk menolong yang lemah. Tak ada artinya ilmu manusia jika dibandingkan dengan ilmu Tuhan pemilik alam semesta ini, Cahayu. Dewi Melati menundukkan kepala mendengar penuturan Resi Brahmacari. Hatinya diliputi dendam yang dalam. Dendam terhadap pembunuh ayahnya.